Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel kelas Mr. Iman. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, kembali lagi di video saya terkait dengan pengantar manajemen. Di episode 2 ini kita akan bahas terkait dengan teori manajemen atau perkembangan teori manajemen ya. Nah, di mana teman-teman semuanya, sebagai yang kita ketahui, ya ini lanjutan dari pengantar dasar manajemen yang kemarin atau sebelumnya. Nah, ini terkait dengan lanjutannya di episode kedua terkait perkembangan teori manajemen. Tapi saya disclaimer dulu teman-teman dan rekan-rekan semuanya, nah, saya bukan merupakan dosen manajemen, jadi ini saya istilahnya memang apa yang saya tahu saya bagikan ke teman-teman. Kalau ada sekiranya kekurangan bisa ditambahkan, kalau ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Baik teman-teman semuanya, perkembangan teori manajemen kita akan melihat bagaimana evaluasi berbagai teori dalam manajemen dari masa ke masa ya. Baik, yang pertama terkait dengan itu kita akan bahas terkait dengan pendahuluan tentang perkembangan teori manajemen ya. Nah, di mana evolusi teori manajemen itu dari awal abad ke-20 hingga saat ini ya, di mana dengan memfokuskan pada perubahan konsep dan pendekatan ya. Diharapkan mahasiswa yang membahas tentang ini atau belajar tentang ini mengerti dasar-dasar manajemen dan relevansinya terkait dengan teori-teorinya dalam konteks bisnis modern gitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, bagaimana ketahui terkait dengan pengertian manajemen kemarin sudah dibahas di video yang pertama atau video sebelumnya beberapa hari yang lalu. Nah, yang kita akan bahas selanjutnya yaitu terkait dengan apa sih fungsi, kemudian ruang lingkup dan efektivitas manajemen gitu ya. Yang pertama terkait dengan 4 fungsi manajemen ya. Manajemen itu mencakup 4 fungsi utama ya, terutama terkait dengan perencanaan atau planning, kemudian organisasian atau organizing, pengarahan, evaluating dan pengendalian controlling ya, yang semuanya saling berinteraksi untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Jadi fungsi manajemen itu sebenarnya yang utama ada 4 dalam ini: merencanakan atau membuat rencananya, pengorganisasian, pelaksanaannya, pengarahan dan pengendaliannya. Nah, kemudian ruang lingkup manajemen ya. Manajemen itu tidak hanya terbatas pada bisnis ya, teman-teman. Jadi sebenarnya manajemen itu tidak hanya terbatas pada bisnis, tapi juga diterapkan dalam berbagai organisasi. Ya, seperti pemerintahan, ya, bisa di lembaga pendidikan atau organisasi non-profit lainnya. Nah, jadi ruang lingkup manajemen itu tidak terbatas hanya bisnis, tapi memang secara garis besar banyak di bidang bisnis gitu ya. Nah, kemudian kita lihat efektivitas manajemen ya. Aktivitas manajemen diukur dari kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi ya. Jadi aktivitas manajemen itu bisa diukur dari kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efisien dan efektif menggunakan sumber daya yang ada. Jadi memang tujuan manajemen itu melakukan suatu kegiatan atau pengorganisasian yaitu di mana dilakukan dengan cara efisien atau hemat dan efektif atau tepat sasaran gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan sejarah perkembangan teori manajemen ya, teman-teman kita lihat ya sejarah teori perkembangan manajemennya. Nah, kita coba cek evolusi teori manajemen dari awal hingga saat ini ya, menyoroti perubahan signifikan dalam pendekatan dan praktik manajemen sepanjang waktu ya, teman-teman. Dari beberapa tahun kita coba berapa waktu ya. Nah, pertama di awal abad 20 ya, teori manajemen klasik muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan struktur organisasi. Jadi di awal abad 20 itu sudah mulai muncul ya teori manajemen klasik ya, mana respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, karena waktu itu proses produksi segala macam sangat tidak efisien ya, dan struktur organisasi tidak terlalu jelas ya, jadi pembagian tugasnya juga cenderung tidak terlalu jelas gitu ya. Kemudian di tahun 1930-an teori manajemen berlaku ya, mulai berkembang. Jadi tadi teori klasik di awal abad 20, kemudian teori manajemen perilaku ya mulai berkembang, menekankan pentingnya aspek manusia dalam organisasi. Jadi manajemen perilaku ternyata penting juga dalam manajemen ya, di mana aspek manusia dalam organisasi itu dilihat atau dianggap penting, dianggap sangat penting ya, karena biasanya manusia yang akan menjalankan manajemen tersebut gitu ya. Nah, kemudian tahun 90-an teori manajemen kuantitatif mulai muncul ya, menggunakan metode matematik dalam pengambilan keputusan yang lebih sistematis. Jadi tahun 1990-an sudah mulai tuh muncul yang namanya manajemen secara kuantitatif, dalam hal ada hitung-hitungan matematiknya terkait dengan bagaimana pengelolaan terkait manajemen tersebut ya.
Kemudian selanjutnya tahun 80-an teori manajemen kontemporer ya mulai terlihat ya dengan fokus pada fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi tahun 80 mulai muncul teori-teori manajemen kontemporer di mana dia fokus pada fleksibilitas, misalnya bisa berubah-ubah ya terkait dengan sesuai dengan adaptasi atau apa namanya bagaimana bertahan terkait dengan perubahan pasar yang ada gitu ya. Oke. Nah, saat ini perkembangan teori manajemen terus berlanjut ya beradaptasi dengan teknologi dan teknologi bisnis yang berubah. Saat ini luar biasa ya kecantikan finansial teknologi dan lain sebagainya. Jadi teori manajemennya semakin terus berkembang ya dan beradaptasi dengan apa teknologi dan dinamika bisnis yang saat ini selalu berubah-ubah atau kadang berubah ya gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sejarah perkembangan. Tadi sudah ini sejarahnya klasik, kemudian tadi saat ini ya. Kemudian kita masuk teori manajemen klasik ya. Nah, dalam teori manajemen klasik ya mereka itu fokusnya pada apa teman-teman kira-kira? Pada apa teman-teman? Oke ya. Di teori manajemen klasik fokus pada efisiensi organisasi ya. Ya, efisiensi dalam organisasi karena di awal-awal itu sangat tidak efisien dalam pelaksanaan apa namanya? Dalam pelaksanaan manajemennya atau dalam pelaksanaan produksi atau lain sebagainya sehingga dirasakan kurang begitu efisien atau tidak efisien gitu ya teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman rekan semua kemudian pentingnya struktur organisasi. Nah, saat itu struktur organisasi belum terlalu kompleks atau belum terlalu apa namanya baik ya gitu ya sehingga muncullah teori manajemen klasik yang juga mengatur atau mengurus terkait dengan pentingnya struktur organisasi. Nah, selanjutnya ada pemikiran Frederick Taylor dan pemikiran Taylor. Dan ini bisa dibilang dengan bapak manajemen ya, Frederick Taylor ya. Nah, ini menarik teman-teman bisa cek ya di apa namanya di sejarahnya siapa itu Frederick Taylor, kemudian Henry Fayol ya. Nah, Henry Fayol ini seorang teoritis manajemen ya, translasi berasal dari Prancis ya. Nah, ini Fayol ini merupakan salah satu kontributor paling berpengaruh lah dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern ya. Ini Henry Fayol. Nah, kemudian ada juga pemikiran dari Frederick Taylor yang terkait dengan manajemen. Nah, ini penting banget bisa teman-teman searching atau cari tahu lebih jelas dengan terkait dengan Frederick Taylor atau bapak manajemen ya kalau bisa dibilang Frederick Taylor. Nah, ini sangat terkenal sekali waktu itu terkait dengan bagaimana pemikiran Frederick Taylor ya terkait dengan namanya manajemen ya. Oke, nama aslinya adalah Frederick Winslow Taylor sebenarnya ya. Nah, seorang insinyur mekanik asal Amerika yang terkenal atasnya meningkatkan efisiensi industri ya, yang dikenal dengan bapak manajemen ilmiah ya. Jadi di awal-awal klasik dulu ya, Frederick Taylor ini melakukan usaha atau pemikiran terkait dengan bagaimana meningkatkan efisiensi di industri. Dan dia berhasil gitu ya, sehingga dia disebut dengan bapak manajemen ilmiah ya, atau bapak manajemen lah ya. Jadi seperti itu. Yang terkenal ya kalau teman-teman belajar manajemen biasanya Frederick Taylor ini sangat terkenal ya. Kalau teman-teman belajar di ekonomi pembangunan, teori ekonomi klasik itu biasanya Adam Smith dan lain sebagainya ya, bapak ekonomi ya. Nah, jadi seperti itu gambaran terkait dengan teori manajemen klasik. Kemudian kita lanjut terkait dengan faktor teori manajemen perilaku. Nah, teori manajemen perilaku ini penting juga atau perlu kita bahas terkait dengan itu, yaitu dengan bagaimana dia fokusnya pada perilaku manusia. Ya, teori manajemen perilaku ini berfokus pada pengatur faktor manusia dalam organisasi ya, dengan penekanan pada bagaimana perilaku individu dan kelompok dapat meningkatkan kinerja keseluruhan. Jadi istilahnya perilaku kelompok atau individu itu bisa menyebabkan perusahaan itu bisa lebih efisien, lebih efektif atau malah sebaliknya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tentang teori manajemen perilaku. Nah, fokus pada faktor manusia ya. Teori manajemen perilaku berfokus pada pengaruh faktor manusia dalam organisasi ya, dengan menekankan pada bagaimana perilaku individu dan kelompok dapat meningkatkan kinerja keseluruhan, sehingga perilaku individu atau manusia-manusia itu baik individu maupun kelompok itu bisa meningkatkan kinerja dari keseluruhan perusahaan gitu ya. Oke,
Baik, selanjutnya teori manajemen kuantitatif tadi ya. Teori manajemen kuantitatif itu ya merupakan utama penggunaan analisis data dan model matematis ya. Karena dia kuantitatif, jadi penggunaan analisis data dan model matematik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Sehingga dari data-data itu dikumpulkan, kemudian dianalisis, sehingga nanti ditekankan bahwa oh ini cocok nih untuk pengambilan keputusan, harus ini dan harus ini. Nah, ini biasanya cocok pada sesuatu yang kompleks ya, dan untuk perhitungan akurat ya. Kemudian, ya tadi ya, manajemen klasik dia berfokus pada struktur organisasi dan pengelolaan bagian agar mana? Agar lebih efisien dalam operasional atau pelaksanaan kegiatan perusahaan gitu ya. Nah, sedangkan teori manajemen kontemporer sendiri menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis ya, karena apalagi zaman sekarang ya, bisnis itu cepat sekali berubah ya, polanya, sistemnya, dan kadang bisnis satu sudah nggak in lagi atau tidak hype lagi, maka dia berubah ke bisnis yang lain gitu ya. Jadi teori manajemen kontemporer menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis cepat ya. Pendekatan ini melibatkan manajemen berbasis proyek, manajemen perubahan, teknik inovatif, dan lain sebagainya ya untuk memungkinkan organisasi untuk merespon tantangan dan peluang dengan lebih efektif. Sehingga memang kontemporer ini lebih adaptif dia terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Sehingga teman-teman sudah bisa membandingkan perbandingan teori manajemen antara yang klasik tadi, kemudian ada teori perilaku, kekurangannya, kelebihan teori kuantitatif, dan terakhir kontemporer. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri terkait dengan perbandingan teori manajemen yang sudah kita bahas beberapa tadi ya. Oke, baik kesimpulan dan implikasi teori manajemen. Nah, jadi perkembangan teori manajemen dari berbagai pendekatan memberikan pemahaman mendalam untuk praktik manajemen saat ini ya, teman-teman. Teori-teori ini membantu dalam mengidentifikasi strategi yang efektif dan relevan dengan total organisasi, sehingga teori-teori ini bisa kita gunakan dalam pelaksanaan manajemen, baik itu perusahaan, individu, organisasi maupun lembaga gitu ya. Nah, ini penting sekali, tadi ada yang klasik, ada yang kontemporer, ada yang dan sebagainya gitu ya, ada yang kuantitatif dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman dan rekan-rekan semuanya cukup untuk pembahasan kali ini terkait dengan teori-teori manajemen. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sehingga bisa dipelajari kembali dengan tambahan-tambahan dari sumber-sumber yang lain. Demikian, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Kita jumpa lagi di lain video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.